Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam patunggilan. Mari bersama hari ini kita mengikuti ibadah Minggu 11 Oktober tahun 2020 GKJW Manuan dengan tuntunan audio. Saya berharap kita dimampukan Tuhan untuk dapat menghayati ibadah kita di tengah-tengah kesederhanaan yang ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Kita datang kepada Tuhan, berhimpun semua. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita memasuki ibadah kita dan biarkanlah di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Ibadah kami pada hari ini kami khususkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada saat ini mengacu tema besar di bulan Oikumene, yaitu kesetiaan kepada leluhur bangsa. Biarlah tema ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan bersama kita berbeda. Namun dalam keberbedaan, Tuhan menginginkan kita untuk bersatu sebagai saudara. Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan, kita nyanyikan. Saatnya kita hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan bersama mengaku dosa. Oleh sebab itu, mari kita akui segala dosa-dosa kita dengan kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, yang dengan kasih mesra mengiring perjalanan kehidupan kami dalam keteladanan Sang Kristus Yesus, kami bersyukur hari ini kembali dapat membangun persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Meski ibadah masih kami lakukan di rumah kami masing-masing, tetapi biarkanlah semangat kami untuk bersekutu, memuji nama Tuhan, dan juga nyadong berkah dari Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, perkenankanlah kami memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, kelemahan, kekurangan di dalam kami menjalani hidup. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan seringkali justru kamilah yang tidak membawa damai, tetapi justru permusuhan, tetapi justru ketidakbaikan, keangkuhan.
kami memohon ampun. Dan biarkanlah keteladanan Kristus Yesus dapat sungguh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu yang besar, dan berkatilah kami, kuatkanlah kami untuk terus menjadi teladan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang bersama bangkit berdiri. Kita semua sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita dengan berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru. Yesaya pasal yang pertama ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Inilah tuntunan Tuhan dalam kehidupan bersama kita dengan sesama. Tuhan memampukan kita semua. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 40. Bait yang pertama sebagai respon kita atas anugerah pemberian Tuhan berupa pengampunan dan tuntunannya yang kekal. Kidung Jemaat 40 bait yang pertama, ajaib benar anugerah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita bersama-sama kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melindungi kami, dan pada saat ini Tuhan telah mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, untuk bersama-sama membangun ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta mendengarkan akan sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Penti Kurniasari, yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan Sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau tekun setia memelihara firman Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul Hidup Bersama dalam Pesta Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyingkap sekali lagi tentang kerajaan surga. Kerajaan surga digambarkan oleh Gusti Yesus seperti sebuah pesta perkawinan. Setiap pesta perkawinan pastilah disiapkan dengan baik, jauh-jauh hari sebelumnya atau bahkan berbulan-bulan lamanya. Tak terkecuali pesta perkawinan dalam perumpamaan kali ini. Namun bagi saya, pesta dalam perumpamaan ini adalah pesta yang tidak umum. Tidak umum karena yang diundang tidak datang. Tidak umum karena kemudian yang diundang siapa saja tanpa ada seleksi. Bah kenal, bah enggak, wong apik, wong jahat, di mana saja dijumpai, baik itu di perempatan, di pasar, di mana saja. Tua, muda, semua diundang. Singkat cerita, ruang pesta menjadi penuh namun tidak serta-merta menjadikan sang empunya pesta bersukacita. Namun justru marahnya semakin memuncak. Mengapa demikian?
Sebab ada banyak di antara mereka yang diundang tidak memakai pakaian pesta. Apakah ada yang salah tidak memakai pakaian pesta? Mungkin saja mereka tidak punya atau mereka kurang persiapan. Namun melalui perumpamaan ini, kiranya kita juga diingatkan ketika kita diundang, pantes-pantes lo orang diundang pesta. Diberi kesempatan untuk menikmati hidangan dan suasana pesta yang megah meriah. Pasti kita akan menata meskipun tidak dengan baju yang bagus, tapi baju yang pantas. Orang-orang yang datang ke pesta kala itu terkesan meremehkan undangan yang megah. Melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memahami bagaimana kerajaan surga itu. Yang pertama, berisi orang-orang dari segala latar belakang. Sejak awal, dan Allah konsisten tentunya, bahwa Ia menghendaki keberagaman itu. Tuhan menerima siapa saja tanpa memandang muka dan memberikan hidangan anugerah yang sama. Orang yang diundang dalam sebuah pesta diharapkan di dalam kehidupan kita bisa saling membaur, berbaur, menikmati setiap anugerah pemberian Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang jelas-jelas berbeda di sekitar kita. Tetangga sekampung, bahkan saudara kandung sekalipun. Tuhan menghendaki kita hidup berdampingan dengan baik. Yang kedua, dari kisah kemarahan sang empunya pesta karena para undangan tidak memakai baju pesta, mari kita memantaskan diri sebagai orang yang diundang di dalam pesta. Kalau sudah masuk di pesta jamuan, maka kita harus siap mengikuti pesta. Di dalam bacaan menyorot pada baju pesta. Kita harus menyatu dengan pesta itu. Sehingga kita harus menjadi tamu yang baik. Ikut menjaga suasana damai di tengah pesta, jangan bikin rusuh, jangan membuat keributan di dalam pesta. Kalau kita diundang Tuhan hidup di tengah keberagaman, ya pantaskanlah diri kita hidup di dalam keberagaman itu. Teruslah membuat suasana di sekitar kita nyaman, aman, damai, meski berbeda. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan pemberian Tuhan ini tidak ubahnya seperti pesta. Semua Tuhan sudah berikan. Alam, udara, sinar mentari, dan berkat setiap hari. Kita bersama diminta untuk menikmatinya dengan saudara-saudara kita yang lain. Meski mulai ada yang berebut siapa yang paling dikasihi Tuhan, siapa yang berhak mendapatkan kehidupan pemberian Tuhan atau bahkan sorga, tetaplah konsisten seperti Allah sang empunya pesta. Jaga kedamaian dan sukacita di tengah pesta yang saat ini tercermin dalam perjalanan kehidupan bersama kita dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kepada kita semua diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu kita kumpulkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini Engkau menyatakan kasih setiamu lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, hidup bersama dengan yang lain dalam penuh damai sejahtera. Bapa, hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami, diberkatilah sanak saudara kami. Berkat terbaik selalu tercurah dari surga bagi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk melanjutkan hidup dengan penuh damai sejahtera. Kami sadar bahwa hidup ini tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Dan oleh sebab itu kami mohon Tuhan kuatkan kami dan mampukan kami untuk terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja menyelesaikan segala perkara. Baik pergumulan ekonomi, pekerjaan, keharmonisan keluarga, dan masalah-masalah kami yang lainnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak jemaat, tetaplah setia untuk belajar dan teguh di dalam iman percaya. Meskipun tidak bisa berkumpul untuk beribadah, namun biarlah anak-anak kami tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu di tengah keterbatasan, dan kami memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada para pamong untuk terus belajar mendampingi mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan. Minggu depan kami berencana untuk melakukan ibadah Patuan Brayat virtual dengan media Zoom.
Tuhan tolong kami untuk bisa berjumpa dengan saudara kami, meskipun tidak secara langsung, tetapi biarkanlah ibadah kami nanti boleh mengobati kerinduan kami untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Kami berdoa dalam situasi pandemi ini Tuhan, siapapun yang terlibat langsung dalam upaya menangani COVID-19 ini, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah semangat, dan mendasari segala sesuatu, tindakan, keputusan dengan berdasarkan kasih. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Tri Bowo di wilayah 4, Ibu Tri Sunu wilayah 1, Mbak Indah wilayah 1, demikian juga dengan Ibu Cahyono, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan dalam masa-masa pemulihan saat ini. Bapa, berkatilah saudara kami dengan kekuatan iman percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memulihkan, dan kiranya Tuhan memberkati dalam proses kesembuhan, dapat kembali sehat dan berkumpul bersama dengan keluarga dan juga kami semua. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa bagi poro lansia Adioswo, tetap semangat, tetap sukacita di dalam menjalani kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan di hari-hari mendatang Tuhan mampukan kami untuk memberikan persembahan yang lebih baik lagi dengan segala ketulusan hati kami. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan segala permohonan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan kami ikat doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah saat ini. Kita melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Mari tetapkan langkah kita sebagai pembawa kedamaian, kebaikan di tengah pesta kehidupan pemberian Tuhan. Itu Jemaat 256 bait yang pertama, kita satu di dalam Tuhan, kita nyanyikan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan dan keberagaman, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kasih dan Roh Kudus Sang Sumber Hikmat Penyerta, ada melingkupi kehidupan kita bersama hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Jemaat dipersilahkan duduk. Demikian ibadah minggu kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas kehidupan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.